Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita juga berharap dan mendoakan keluarga kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semuanya dalam keadaan bersemangat. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester, khususnya pada mata kuliah menggambar lanjut. Dan sebelum kita mulai tentang pembahasan proyek kita, pekerjaan kita, khususnya tentang ujian akhir semester nanti, kita juga mendoakan mudah-mudahan bangsa kita, negara kita segera terbebas dari wabah dan musibah virus corona ini, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, dan bisa bersosialisasi sebagaimana rutinitas kita di kampus, seperti itu. Dan Bapak berharap tentunya dengan agak sedikit berkurangnya ya kualitas pembelajaran kita, karena memang ada satu sisi dalam mata kuliah menggambar itu adalah dosen bertemu langsung dengan mahasiswa begitu ya. Dosen sebagai teman belajar mahasiswa mendampingi mahasiswa langsung seperti itu. Jadi idealnya ketika mahasiswa sedang membuat sesuatu, dosen melihat prosesnya seperti itu. Sekarang kan kekurangannya adalah ketika teman-teman membuat karya itu dosen tidak melihat langsung karena memang kondisinya adalah daring dalam jaringan. Kita tidak langsung bertemu secara fisik. Tapi mudah-mudahan hal itu tidak menyurutkan semangat teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan bersemangat. Dan tentunya penting untuk kita menjaga motivasi belajar kita sambil kita berharap mudah-mudahan pandemi virus corona ini segera berakhir ya. Dan Yang Maha Kuasa mengizinkan kembali Indonesia beraktivitas sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan seluruh dunia juga atas nama kemanusiaan kita berharap semuanya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya seperti sedia kala ya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin langsung saja poin materi kita pada pertemuan kita kali ini adalah kita akan membahas tentang ujian akhir semester mata kuliah menggambar lanjut. Ya, mungkin sebelumnya ada yang bertanya, Pak, apakah hari ini ada lagi tugas yang harus kami kerjakan? Ya, apakah harus ada lagi proyek yang harus kami kerjakan? Ya, maka jawabannya adalah tidak ada. Ya, untuk tugas yang sifatnya tugas ya, kolom kan penilaian itu ada penilaian tugas, ada penilaian UTS, ada penilaian UAS. Nah, untuk kategori penilaian tugas itu sudah selesai. Maka yang teman-teman kumpulkan siang hari ini itu adalah yang terakhir, dan kita sekarang langsung membahas tentang UAS. Artinya kalaupun ada penugasan sekarang itu adalah sifatnya adalah tugas yang akan langsung teman-teman kumpulkan sebagai tugas ujian akhir semester ya. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang apa ujian akhir semester menggambar lanjut kali ini. Ya, ujian akhir semester menggambar lanjut kali ini masih sama konsepnya seperti ujian tengah semester di beberapa bulan yang lalu ya. Jadi ketika UTS kemarin itu teman-teman mengerjakan sebuah proyek yang memang diarahkan dari Bapak begitu ya, teman-teman memilih antara petani dan nelayan yang konsepnya adalah terlihat tubuhnya tegap dari kepala sampai kaki, itu dalam maksud supaya Bapak bisa mengukur proporsi anatominya begitu. Dan teman-teman mengerjakan diberikan waktu kurang lebih 1 pekan. Kemudian teman-teman juga akhirnya setelah mengerjakan 1 pekan itu, di waktu pengumpulan UAS atau di waktu pelaksanaan UAS, teman-teman tinggal datang kemudian mengumpulkan tugas yang menjadi UTS ketika itu ya. Nah, sekarang UAS pun konsepnya sama. Artinya teman-teman diberikan tugas dari sekarang, ya tugasnya dari sekarang, tetapi teman-teman mengerjakan selama 1 pekan, lantas kemudian teman-teman kumpulkan di tanggal 6, ya. Sedikit informasi, UAS kita adalah tanggal 6 Mei, dan teman-teman bisa langsung melihat di grasiasnya tentunya, ya. Jadi kurang lebih ada waktu 1 pekan untuk teman-teman mengerjakan proyek ini. Baik, langsung saja mungkin Bapak akan jelaskan ya. Jadi yang pertama-tama adalah teman-teman harus
membuat sebuah project, ya, project akhir dari mata kuliah menggambar lanjut ini, ya, karena keadaannya situasional, karena coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19, ya. Jadi soalnya adalah buatlah sebuah gambar suasana tinggal di rumah, ya. Jadi teman-teman tidak perlu kelayapan keluar, ya, seperti itu. Selama pandemi COVID-19 melanda kita. Jadi cukup konsepnya adalah tinggal di rumah, ya. Nah, untuk mewujudkan gambar tersebut, teman-teman dapat memilih salah satu area atau lokasi rumah yang teman-teman inginkan, seperti ruang tamu, ruang makan, dapur, kebun, teras, dan lain-lain, ya. Dan jangan lupa aspek manusianya, ya. Jadi di sana selain teman-teman menggambar suasana ruangan, menggambar suasana tentunya bukan hanya suasana ruangannya saja yang ada properti di sana, tetapi teman-teman juga harus memasukkan aspek manusianya. Jadi harus ada manusia yang teman-teman gambar di sana, ya. Nah, itu sebagai apa manusianya? Itu sebagai pembangun suasana, ya, serta teman-teman perlu memperhatikan sudut pandang yang teman-teman gunakan. Artinya, teman-teman bisa mengambil sudut pandang mata kucing ataupun mata burung, begitu ya, ataupun mata elang gitu istilahnya. Jadi teman-teman bisa mengambil sudut pandangnya dari atas ataupun dari bawah. Pak, boleh nggak Pak dari sudut horizon? Ya, saran Bapak jangan ya, karena kalau sudut horizon itu terlalu apa ya, terlalu mainstream ya. Selayaknya tidak menambah kualitas kita kalau kita mengerjakannya pun jadi kurang greget latihannya begitu ya. Nah, kemudian kedua, peraturannya adalah nah, teman-teman boleh menggunakan media pensil hitam putih dari B sampai 8B. Wah, Pak, kenapa kok pensil? Selama ini latihan boleh menggunakan selama ini kita nugas pakai cat air. Iya, ya. Cat air diutamakan. Jadi teman-teman tetap eh, yang diutamakan adalah menggunakan media cat air, ya. Menggunakan media cat air adalah yang utama. Kemudian kalau tidak ada cat air, teman-teman boleh menggunakan pensil warna. Kalau tidak ada pensil warna juga, teman-teman boleh menggunakan pensil hitam, ya, dalam artian ya pensil B sampai 8B, ya. Ya, jadi gambarnya nanti hitam putih begitu ya. Nah, di atas kertas gambar A3, ya. Jadi bagi yang tidak memiliki A3 juga tidak mengapa, tidak perlu teman-teman beli keluar, mencari keluar, manfaatkan aja yang ada. Ya, teman-teman bisa memanfaatkan dan mengerjakannya di kertas HVS atau mungkin kertas buram. Tetapi kalau misalkan Bapak lihat selama nugas belakangan ini, teman-teman, cat air dan pensil warna ada ya. Jadi tidak ada yang mengerjakan menggunakan pensil, artinya teman-teman bisa menggunakan pensil warna ataupun cat air. Silahkan. Bapak sangat menyarankan sekali untuk memberikan experience yang cukup kepada teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cat air. Dan kertasnya A3 ya. Kalau tidak ada A3 gimana Pak? Boleh A4. Kalau nggak ada A4 gimana Pak? Boleh pakai kertas HVS ya. A4 HVS atau nggak ada lagi kertas buram tidak mengapa asalkan yang tidak boleh adalah teman-teman tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Nah, aspek ataupun bobot penilaiannya adalah itu aspek bentuknya 50%, artinya teman-teman sekalian sangat penting teman-teman memperhatikan aspek bentuk ya. Jadi kalau manusia aspek anatomisnya ya. Jadi jangan sampai kepalanya terlalu panjang, kakinya terlalu pendek misalkan gitu ya. Jadi aspek bentuk meliputi aspek anatomis dan realisnya itu akan menjadi bobot paling penting. Itu mencakup 50% dari penilaian. Kemudian teknik. Nah, teman-teman, teknik ini tentunya Bapak akan melihat ya teknik yang teman-teman pakai gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan di cat air itu ada teknik blending ya. Dan cat air itu kesannya itu adalah transparan, itu cat air. Jadi teman-teman kalau teman-teman opak itu ngeblok gitu ya, jadi nggak transparan, itu bukan karakter cat air. Dan itu tentunya ada pengurangan aspek penilaian ketika teman-teman tidak menggunakan cat air dengan transparan. Harus transparan teman-teman. Jadi teman-teman sebelum menggoreskannya ke media
tugas ya yang akan teman-teman kirimkan ke Bapak sebagai UAS, sebagai tugas UAS itu coba dulu di kertas lain apakah sudah transparan atau belum. Kalau sekiranya sudah transparan, teman-teman bisa langsung mengoleskannya sebagai media untuk mewarnai objek. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada cat air gimana? Gak apa-apa, teman-teman boleh menggunakan pensil warna ya. Tidak ada lagi pensil warna, tidak apa ya, teman-teman boleh menggunakan pensil biasa. Dan lagi-lagi, kalau misalkan pakai pensil biasa, Bapak akan lihat tekniknya begitu ya. Kalau misalkan menggunakan pensil warna, tekniknya seperti apa. Kalau cat air ya seperti tadi ya, pesan Bapak, teman-teman bisa menggunakannya dengan transparan untuk air dan catnya supaya seimbang sehingga harmoni begitu ya, bukan seimbang. Artinya catnya sedikit saja, airnya agak sedikit banyak sehingga dia jadi transparan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ranah dan penyajian. Nah, ranah dan penyajian ini meliputi kerapihan juga. Maka dari itu teman-teman, Bapak mengharapkan ketika teman-teman mengerjakan itu membuat garis tepi di pinggirnya ya. Jadi jangan semuanya satu bagian kertas teman-teman warnai sehingga kesannya tidak rapi. Ya, jadi dibuat garis tepi saja. Jadi ada bagian yang tidak digarap di pinggir-pinggirnya itu sisakan mungkin sekitar 1,5 senti ya setidaknya atau mungkin boleh 2 senti. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Kalau sekiranya ada yang teman-teman belum pahami, silakan boleh tanyakan di kolom komentar di Classroom ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan teman-teman ini karena pertemuan terakhir, Bapak ingin mengucapkan pertama-tama selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan hari ini ya. Dan tentunya Bapak ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan bisa belajar bareng dengan teman-teman karena dosen itu istilahnya adalah teman belajar mahasiswa bagi Bapak ya. Artinya ketika Bapak berdiri di depan bukan berarti Bapak paling pandai, tetapi Bapak juga belajar kepada teman-teman semua. Jadi Bapak belajar dari teman-teman, teman-teman juga mungkin ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari Bapak. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita lakukan kurang lebih 1 semester ini ada manfaatnya dan bisa menambah skill dan pengetahuan teman-teman sekalian, khususnya dalam ranah menggambar lanjut ya. Karena menggambar ataupun ilustrasi adalah basic dasar dari kemampuan seorang desainer ya. Dan juga Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mungkin kesalahan dari lisan dan perbuatan Bapak yang tidak sengaja menyakiti teman-teman, Bapak mohon maaf, mudah-mudahan dapat dimaafkan. Adapun kalau misalkan teman-teman berbuat kesalahan ataupun kekeliruan terhadap Bapak, Bapak sudah maafkan sedari awal. Karena memang kita manusia tempatnya salah dan sekiranya manusia seorang pembelajar adalah terus belajar memperbaiki dirinya. Terima kasih banyak, sukses untuk UASnya. Sekian saja, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.